Hamas disebut sedang berunding dengan Indonesia untuk menampung sandera Israel yang dibebaskan. Terkait kabar tersebut, Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Republik Indonesia buka suara. Pihaknya membantah Indonesia hendak menampung warga Palestina yang disandera Israel. Dikutip dari Kompas.com, bantahan itu disampaikan juru bicara Kemenlu Republik Indonesia, Raulian Syah Sumirat pada Selasa 4 Februari. Ia mengaku tidak ada komunikasi resmi melalui jalur diplomatik antara Indonesia dan Hamas, termasuk soal isu Indonesia yang akan menampung warga Palestina yang disandera Israel dan dibebaskan saat gencatan senjata. Pihaknya menegaskan pemerintah Indonesia hanya berkomunikasi secara resmi dengan Palestinian National Authority atau PA yang menjadi pemegang otoritas pemerintahan Palestina. Diketahui sebelumnya kabar Indonesia menampung sandera dikabarkan media Arab News pada Senin 3 Februari. Kabar itu disampaikan oleh juru bicara Hamas, Dr. Khaled Kadaumi, yang menyebut beberapa negara muslim lainnya sedang berunding dengan pihak Hamas terkait menampung sandera, di antaranya ada Turki, Aljazair, Malaysia, Pakistan, hingga Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengalami kerugian lantaran ribuan tentaranya terluka parah selesai perang dengan Hamas di jalur Gaza. Tercatat setidaknya ada 12.000 tentara Israel yang cacat dan terluka parah diserang militan Palestina. Dikutip dari Palestine Chronicle, Kepala Staf Israel yang baru diangkat, Mayor Jenderal Purnawirawan Eyal Zamir buka suara terkait kerugian Israel. Yang mengumumkan statistik baru mengenai kerugian tentara Israel sejak dimulainya perang genosida di Gaza hingga akhir tahun 2024. Pihaknya mengatakan ada 5.000 keluarga Israel yang telah bergabung dengan daftar keluarga yang berduka pada tahun 2024. Namun analis militer Yossi Yehoshua memperkirakan Israel mengalami kerugian lebih besar dibanding jumlah yang disampaikan militer Israel. Setidaknya 12.000 tentara Israel terluka dan cacat selama konflik di Gaza. Adapun angka itu termasuk ratusan komandan perang dari Israel. Bahkan Brigade Givati yang menjadi kebanggaan Israel harus kehilangan 86 pejuang dan komandannya selama perang. Angka baru yang diungkapkan Zamir ini sangat kontras dengan laporan militer sebelumnya yang hanya menyebutkan sekira 900 kematian. Kebakaran besar terjadi di selatan Tel Aviv pada Rabu 5 Februari 2025. Beruntungnya kebakaran itu tidak mengakibatkan korban jiwa maupun luka. Dikutip dari The Times of Israel, kebakaran besar itu terjadi di dekat stasiun kereta Hagana di Tel Aviv. Kobaran api itu terjadi di sekitar sejumlah bangunan satu lantai di Jalan Golom. Dilaporkan, gumpalan asap hitam pekat terlihat dari sebagian kota besar. Beruntungnya petugas pemadam kebakaran bergegas ke lokasi kejadian. Kondisi itu berhasil mencegah korban jiwa ataupun luka akibat kebakaran tersebut. Sementara The Jerusalem Post melaporkan dampak dari kebakaran di selatan Tel Aviv itu. Adapun kebakaran di dekat rel kereta mengakibatkan terjadinya penundaan. Israel Railways juga melaporkan adanya perubahan jadwal kereta. Warga yang menyaksikan kebakaran itu pun melaporkan gumpalan asap tebal mengepul dari area tersebut. Namun hingga saat ini tak diketahui penyebab kebakaran itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.